Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di podcast kami Ngecapruk bersama Pak Ustadz Deden, saudara kita, teman kita, sahabat kita, yang manakala dalam malam ini pembukaan Ngecapruk, Pak Den, Ngecapruk di podcast. Jadi pembicaraan kita santai tapi elegan. Oke. Ya, untuk perdana ini mudah-mudahan banyak subscribe ya Pak Den ya. Semoga. Dalam kesempatan hari ini tolong dukungannya Pak Den. Channel kita ada 2, channel karaoke 1 ini. Oh gitu. Ya siap. Untuk hiburan para teman-teman yang suka bernyanyi-nyanyi silahkan ke sini gitu Pak Den. Tapi kan kalau di podcast ini banyak bahasan-bahasan dari mulai agama, politik dan lainnya gitu ya. Subhanallah. Tepuk tangan buat Bapak Deden. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Den? Alhamdulillah baik. Ya. Dalam kesempatan hari ini Pak Den, Idul Fitri 1444 Hijriah Pak Den ya. Iya. Mari kita takbir bersama Pak Den untuk merayakan Takbir. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, Allahul witro yuhibul witro. Dengan dibacakan takbir tidak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena Allah itu ganjil, jadi Allah sangat mencintai kepada yang ganjil. Semoga pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita diawali dengan pembacaan takbir, kemudian kita memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita semua diberkahkan rezeki, dipanjangkan umur, terutama awal berbuka dari Ngacaprukna podcast pangersana Bapak Salman. Semoga berkah. Itulah. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita campur aja Pak Den, karena kebanyakan penonton kita dari tataran Sunda gitu Pak Den ya. Pernyataan yang pertama Pak Den, kenapa di setiap lantunan takbir itu menghadapi Idul Fitri kita selalu teringat kepada orang-orang yang sudah tiada Pak Den?
Karena mungkin di teman-teman sekalian para pemirsa ada yang orang tuanya sudah tiada, apalagi misalkan saudara-saudara tiada. Kenapa itu, Pak? Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa, di mana emang betul ketika kita memasuki akhir Ramadan, kemudian kita kumandangkan takbir, teringat kepada kedua orang tua kita jelas-jelas, dan terkadang kita merasa tersentuh. Kenapa tersentuhnya? Bayangkan orang tua kita yang membesarkan, orang-orang yang di kota dimanapun sampai kepada datang untuk apa? Pertama adalah untuk dituju pertama keluarga, terutama adalah orang tua. Karena orang tua adalah fondasi kita, mustajab kita. Kenapa? Ridallahu biridul walidain. Karena farhatani lisoimi, dua kebahagiaan bagi umat Islam, yaitu indal iftar wa indal liqa arafah. Yaitu ketika iftar adalah ketika kita memasuki hari terakhir bulan puasa atau bulan Ramadan, otomatis kita bahagia. Kebahagiaan tersebut boleh kita rasakan, tapi terkadang kita sedih. Kenapa? Bayangkan yang kita tuju orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Ya Allah, saya sangat merinding. Kenapa? Dulu kita dengan orang tua, ibu kita ada, tapi sekarang kita pulang ke rumah, orang tua kita tidak ada. Kebahagiaan sudah terambil sebagian. Maka banyak orang ketika di malam takbiran, kemudian kita berkumpul, kemudian kita menengok orang tua kita tidak ada. Kebahagiaan tersebut seolah-olah hilang. Maka hanya air matalah yang akan keluar. Semua orang pasti akan merasakan kebahagiaan tersebut. Otomatis semoga orang tua kita, almarhum orang tua kita, beliau di sana dalam lindungan Allah, kembali kepada Allah otomatis. Ya Allah, mending kalau kita sebagai anaknya kita melakukan doa, tapi kalau seandainya orang tua kita kembali ke tempat yang namanya alam barzah, tidak ada bekal dari anaknya di bulan Ramadan, tidak membawakan Fatihah, naudzubillah. Ya Allah, maka kita yang masih ada, terutama orang tua yang masih ada, saya ingatkan semua jemaah ataupun bapak-bapak rahimakumullah adalah mari kita muliakan orang tua kita yang ada. Kemudian yang tidak ada, kita berikan doa, yakin dengan doa segalanya akan Allah memudahkan. Itulah di bulan Ramadan akhirnya dibacakan takbir, selalu ingat terhadap orang tua. Kebaikan orang tua kita mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan materi. Kebaikan orang tua inilah salah satu kita selalu dimanapun berada, Ramadan pasti kita ingin kumpul dengan keluarga. Itulah salah satunya. Subhanallah. Lamun cek bahasa Sunda nama panginten paden moal aya tungtungna, pangintennya mulang tambah ke orang tua mah. Jelas pemirsa sekalian, yang masih punya orang tua padennya, nah, jangan sia-siakan mereka. Kalau sudah nggak ada kan kerasa sama saya juga kan gitu ya. Baik Paden, untuk pengalaman dan pertanyaan yang kedua Paden, alhamdulillah pemirsa, Paden ini di bulan puasa kemarin awal-awal beliau bisa umroh, dan alhamdulillah mungkin dibiayai sama yang lain, karena saya tahu di bulan puasa bulan Ramadan umroh itu aduh kalau buat kita Paden ya. Wah. Subhanallah. Berapa Paden? Kalau diukur dengan materi luar biasa. Subhanallah. Buat sekelas kita ya di kampung kita lumayan Paden ya. Kalau di kita mah sampai ada yang 45, ada yang 70, ada kebetulan alhamdulillah sangat luar biasa. Karena kita ini alhamdulillah bisa berangkat umroh. Nah, pertanyaan bagi saya Paden, kenapa sih bisa ada keajaiban sedemikian rupa Paden? Sementara mungkin kawan di luar sana Paden yang mungkin mampu
mungkin misalkan 40 juta 50 juta ya punyalah. Tapi kan nggak ada niatannya ke sana. Boleh diceritakan Pak Den bagaimana keajaiban itu bisa terwujud dan di sana bagaimana, terus ada motivasi buat kita semua supaya ya sama-sama bisa ke sana lah Pak Den. Coba Pak Den. Sangat luar biasa pengalaman yang sangat bisa dikatakan. Yang pertama adalah kita harus bahwa ketika kita punya guru, kita harus khidmah kepada guru. Guru adalah orang tua kedua dari kita. Kenapa? Yang saya rasakan pengalaman. Kenapa saya bisa umroh, kemudian berangkat di bulan Ramadan. Semua orang mengatakan takjub dan luar biasa. Betul. Saya berangkat. Yang pertama adalah jelas-jelas kita memohon kepada Allah dengan doa ya Pak ya. Otomatis doa tersebut selalu kita memohon kepada Allah dengan doa apa saja. Dan yang kedua adalah mari kita tanamkan dengan kebaikan. Kebaikan yang tidak berharap imbal dari kebaikan tersebut. Contoh pengalaman yang saya rasakan. Pertama, saya selama di Bandung selalu mengabdikan diri untuk umat. Ada orang yang meninggal, ada anak-anak yang ngaji, baik yang rumah ataupun panggilan. Kami tidak memohon imbalan jasa, tapi kalau seandainya memberi anggap aja itu bonus. Nah, kemudian dari pengalaman yang kenapa kita harus menghormati guru. Pada suatu hari saya kangen pulang kampung. Pulang kampung sampai saya tidak ada, ya Allah sangat berinding, pengen pulang terus. Saya dari Bandung pulang Jumat malam Sabtu karena pengen ketemu ada apa. Setelah datang ke kampung, ya terletak berada di daerah Cikurantung ya, kampung kita. Pada suatu ketika itu tidak ada apa, ditanyakan anak sehat, istri sehat, keluarga sehat, saudara sehat. Tapi di sisi lain ketika merencanakan untuk berangkat lagi ke Bandung pada hari Senin, mendengar ada kabar seorang guru yang saya dididik mulai dari SD, SMP, TK sampai K, bisa belajar Al-Quran, bisa baca kitab, bisa kita menyampaikan sedikit ilmu ceramah. Itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanallah. Maka ketika beliau dipanggil, saya langsung bergegas, ditengok ternyata betul. Malah saya sebelum meninggal ketemu dulu dengan beliau. Saya ada kabar hari Senin, Subhanallah, guru saya meninggal. Al-Maghfurullah, Pakarsa Al-Mukarram Bapak Kiai Subhanu Al-Salmuka, ya Allah diampuni dosanya. Amin. Disangkan kuburnya. Amin. Ditempatkan di sisinya. Allahumma gfirlahu warhamhu waghfirallahu dunubahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Hasanah. Pada suatu ketika, padahal banyak alumni-alumni yang paham bagaimana mengurus jenazah, bagaimana mulai dari memandikan sampai ke membungkus, mengkapani, menyolatkan, sampai ke tempat persemayuman atau tempat kubur. Nah, di situ yang jadi keajaiban saya. Teman-teman alumni seolah-olah menunjuk saya untuk mengurus jenazah guru. Sampai mulai dari awal sampai ke bersih, sampai ke subhanallah. Sampai ke saya di apa keningnya itu disun. Allah ngeri. Dari memandikan ikut, menyalatkan ikut, yang mungkus juga, yang mengkapani. Padahal banyak teman-teman alumni
di atas kami, bisa dikatakan. Tapi kenapa beliau malah manggil saya, padahal saya masih dalam keadaan keranda gitu, dalam membersihkan itu. Saya dipanggil untuk apa? Untuk membungkus almarhum Al-Maghfurah Pangarsa Guru. Saya beresin, dibungkus, didoakan dan lain sebagainya. Sampai ke sholat, ikut menyolatkan. Sampai ke tempat pemakaman. Di situ ada, bisa dikatakan 4. Ada Pak Guru Pangarsa Kang Ading, Pangarsa Mang Isep, Pangarsa Mang Haji Saib, kemudian Pak RT Isep. Nah di situ kurang satu. Kenapa saya yang dipanggil? Padahal masih ada banyak guru-guru yang lain, alumni yang masih ilmunya tinggi. Tapi kenapa saya yang dipanggil untuk mengikuti penetapan jenazah? Maka kami turun. Setelah selesai dan lain sebagainya, akhirnya karena kami niat merencana untuk ke Bandung, nah itu karomah guru, saya berangkat beres itu jam 2, jam 4 saya berangkat ke Bandung. Setelah di Bandung diajak sama guru saya Al-Maghfurah Pangarsa Al-Mukarram Bapak Muhazir untuk pergi ke suatu tempat yaitu ke Bekasi. Di situ saya kalau direncanakan berangkat hari Minggu, karena hari Minggu nggak jadi, akhirnya dipajukan hari apa? Saya Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis malam Jumat saya dibawa ke Bekasi untuk apa? Memberikan pengobatan lah gitu secara alternatif dengan doa kepada seseorang. Subhanallah. Nah di situ padahal yang kita tuju adalah istrinya, subhanallah, Al-Mukarram Pangarsana Ibu Hajah Nina. Kata Ibu Hajah Nina, Abah Muhazir, Pak Ustadz jangan dulu pulang, nanti jam 9 suami saya pengen ketemu yang namanya Pangarsa Al-Mukarram Bapak Haji Lukman. Beliau di situ ditunggu, yang tadinya mau pulang ke Bandung jam 8 ditunggu jam 9 Pak itu. Ditunggu jam 9, datang ngobrol-ngobrol kemudian dan sebagainya. Pada suatu ketika setelah beres-beres dia nanya, guru saya Bapak Muhammad Muhajir menyampaikan bahwa ini anak saya, ini murid saya, beliau sudah menabung di saya, dia punya rencana ingin berangkat umroh, nabung di saya. Kemudian didengar oleh seorang agnia yang sangat luar biasa. Semoga berkah rezekinya Pangarsa Bapak Haji Lukman, ditambahkan rezekinya, diangkat derajatnya, mampu untuk memberangkat kami bisa umroh dengan biaya di bulan Ramadan. Kemudian nanya, Pak Ustadz bawa KTP enggak? Bawa. Udah berapa nabung di Abah? Kata Pak Haji Lukman. Saya bilang dengan jujur, nggak tahu Abah aja. Pak Haji Lukman nanya, bah berapa uang tabungan Pak Ustadz? Abah juga dihitung, ada berapa ya? Adalah 5 kata Abah dia. Ada 5 apa? 5 juta. Langsung setelah ditanya begitu, ditanya dengan nominal 5 juta, gimana kata Pak Haji? Ustadz, bah KTP bawa, sini kan. Subhanallah, nggak tahu saya juga. Dipinta KTP, setelah dikasihkan, langsung dikasihkan kepada ajengan Al-Mukarram Pangarsa UJ. Kata Pak Haji, J tolong ini Pak Ustadz Deden didaftarkan untuk umroh gitu. Akhirnya subhanallah saya disampaikan sujud syukur kepada Allah, ingat kepada guru saya, yang itulah ketika kita hidmah kepada guru Allah menjawab. Selain hidmah, ternyata ketika kita berbuat baik jangan berharap kita mendapatkan balasan kebaikan dari orang tersebut. Mari kita berbuat baik. Kemudian kata Pangarsana Bapak Haji Lukman, hidup itu adalah kita dengan keluarga adalah kewajiban, orang lain adalah ujian. Memberangkatkan Ustadz Deden, bukan saya ingin berharap dari Ustadz Deden, tapi berharap dengan Allah. Berarti bahwa kebaikan harus selalu, dan kebaikan dia adalah yang disampaikan sedekah, 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 segalanya akan menjadi berkah. Subhanallah. Itulah Pak perjalanan saya, perjalanan di Bandung. Subhanallah. Kalau boleh disimpulkan mungkin Pak Den, tadi cerita Pak Deden mungkin mahabbah ke guru ya. Nah guru. Itu. Yang kedua tentang sodako. Iya. Memang betul Pak Den. Kalau sodako misalkan kita jangan mengharap imbalan dari orang tersebut. Betul, mungkin, betul, ya. betul, betul. Iya. Kita klarifikasi Pak Den. Tadi Pak Deden bilang banyak santri-santri senior yang di sana, tapi kenapa Pak Deden mungkin
bukan menyepelekan yang lain, karena takdir Allah mungkin berkehendak Pak Deden lah yang memandikan mungkin seperti itu. Itulah. Nah, yang kedua Pak Deden, masalah sedekah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi motivasi kita apa saja doa-doa yang dilantunkan di depan Ka'bah Pak Den, permintaan atau apa mungkin, ataukah misalkan ada tersirat untuk mendoakan orang lain, khususnya kampung Cikurantung lebih baik lagi Pak Den, silakan. Subhanallah. Ketika saya pertama datang, yang datang adalah nggak langsung ke Mekah gitu ya Pak. Di situ saya langsung datang ke Madinah. Di Madinah langsung air mata keluar menetes. Kenapa? Karena yang jadi kebanggaan dengan keberadaan saya yang bisa dikatakan dalam ekonomi bisa dikatakan minim, tapi Allah telah mengundang. Nah, harus jadi ingat, kita tetap berdoa dan kita memohon agar kita diundang oleh Allah. Kemudian ketika di makam Rasulullah, ketika kita melaksanakan sholat, terinspirasi yang sangat luar biasa, perbanyaklah sholawat. Dengan sholawat, dan kami juga memohon, tetap memohon, sampai saya melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya, kan tetap segala sesuatu dibantu dengan doa gitu ya Pak ya. Subhanallah. Saya berangkat ke sana karena saya diberangkatkan oleh orang lain, terinspirasi. Saya juga harus bisa. Bagaimana saya harus bisa memberangkatkan orang lain, meniru jejak yang telah dilakukan oleh yang memberangkatkan, yaitu Pak Haji Lukman. Jadi terinspirasi hari ini. Ya Allah, ya Rasulullah, di makam Rasulullah. Ya Rasulullah, kami diundang olehmu ya Allah, diundang dengan Rasulullah. Kami diberangkatkan atas undangan, itu adalah sebagai wasilah. Tapi kami ya Allah, semuanya segalanya, baik yang ada di daerah kami Cikurantung ataupun yang ada di Bandung, setiap jamaah saya doakan. Jamaah ibu-ibu yang di Bandung saya doakan. Jamaah yang di daerah di kita didoakan. Wabil khusus keluarga kita undang tuh. Sampai di Madinah kita doakan keluarga, kita doakan jamaah yang di kampung. Sampai ada itu kan, ada pakaian yang dari itu apa? Pakaian pemuda Cikuran. Nah, IPC. Saya ini pemuda IPC dibawa umroh. Membanggakan bahwa saya orang Cikurantung, walaupun dibayar ongkos orang lain, tapi saya adalah orang Cikurantung. IPC tetap dibawa bahwa saya adalah darah daging orang Cikurantung, orang Garut. Harus kita kedepankan. Minimal daerah kita harus dikedepankan bahwa kita adalah berangkat. Yuk terinspirasi dengan niatan tadi. Sampai ke makam Rasulullah, berangkat ke Mekah. Di Mekah tetap daerah, keluarga, jamaah, semuanya harus bisa menengok Baitullah, menengok makam Rasulullah. Minimal kita bisa melihat dan kita bisa beribadah. Kalau menghitung pahala udah jelas, tapi tetap keyakinan kita, inilah yang saya selalu berhadapan dengan Ka'bah. Nangis nggak kuat, ya Allah, di makam Rasulullah menangis, di makam Mekah juga menangis. Ya Allah, nikmatnya kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang kita miliki ketika di Madinah tidak ada. Ketika datang ke Mekah, kenikmatan tidak ada bandingnya. Yang puncaknya kenikmatan ketika kita jaroh ke Mekah, ketika kita jaroh ke Madinah, itulah kenikmatan. Saudara-saudara, mari, dan sampai sekarang saya pengen berangkat lagi. Subhanallah. Itulah. Sangat bersyukur sekali Pak Den. Berarti kuncinya itu yang pertama mahabbah ke guru ya Pak Den. Betul. Yang kedua sodako tanpa mengharap imbalan. Yang ketiga mungkin doa Pak Den ya. Doa jelas, usaha jelas. Terus sedikit dibahas tadi bahwa Pak Den bangga sebagai warga Cikurantung dan IPC Pak Den ya, Ikatan betul. Pemuda Cikurantung. Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Den di IPC ini erat kaitannya, pemuda bisa kompak, dikawal dengan keagamaan Pak Den, harapan saya. Nah, baik Pak Den, mungkin pemirsa sekalian masih berharap
di episode selanjutnya Pak Deden bisa tampil lagi bersama kami Pak Deden untuk memberikan wejangan untuk statement close Pak Deden sebelum acara ini ditutup. Ada tidak wejangan-wejangan buat kami para generasi muda Pak Den, termasuk mungkin saya pribadi dengan kepribadian yang demikian sederhana Pak Den, bagaimana sih, satu pertanyaan Pak Den secara pribadi, bagaimana kita mendapatkan suatu hidayah, karena kan kita kalau di hati kecil pengen seperti orang lain, masuk ke masjid gitu kan, ibadah dengannya layaknya seperti agama yang kita anut gitu Pak Den, tapi selalu bertentangan, bukannya nggak mau gitu Pak Den, harus mungkin harus hidayah tadi yang turun. Mungkin bagaimana cara menjemput hidayah tersebut kami para generasi muda begitu Pak Den. Subhanallah, sebagai kata-kata yang sangat luar biasa dan sebagai akhir daripada pembicaraan ini ya Pak Den. Subhanallah, innal hamdalillah nahmadu wa nusallimu ala rasulillah. Jangan buat kita semua, yang pertama jangan lupa hati kita, bersihkan hati. Ketika kita dibenci, ketika kita difitnah, ketika kita diledek, jangan sampai kita untuk membalas. Ketika kita ada orang yang menghina kita, cukup dengan ketawa. Ketika kita disanjung dengan kebaikan, tetap kita tidak merasa tersanjung. Hanya dengan kolbu harus tertanam. Yang pertama adalah kolbu. Kolbu kita harus diisi. Diisi dengan apa? Kalau yang biasa-biasa mah diisi dengan lafaz Allah aja. Selalu ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, yakin Allah akan ingat kepada kita. Akhirnya Allah akan mendapatkan, Allah akan menanamkan nur ilahi kepada kolbu kita. Selalu Allah akan mendampingi kita. Kemana arah kita, Allah akan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, karena tertanam dalam kolbu kita adalah Allah, yakin kita akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, yang tadi itu saya sarankan, jangan merasa lebar gitu. Jangan merasa kita punya rezeki, kita punya harta itu adalah titipan. Mari kita berbagi, bersedekah. Dan yang ketiga, istiqomah, selalu berdoa kepada Allah. Pertama, kolbu kita harus selalu dengan Allah. Kedua, kita harus banyak sedekah. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa melaksanakan segalanya perintah Allah. Istiqomah sekecil apapun. Seandainya kalau dengan sedekah, walaupun kita bisa dikatakan orang banyak dosa ataupun jarang sholat, tapi dengan sedekah tidak ada halangannya. Yakin. Makanya insya Allah dengan sedekah akan terbimbing kita itu. Ketika kita berbuat baik, Allah langsung membalas. Setelah Allah membalas, berarti kita akan diingatkan. Itu. Akhirnya motivasi kita selalu ingin ibadah. Segalanya ibadah hanya karena Allah, bukan karena manusia. Berbuat baik, mari kita perbanyak berbuat baik dengan siapapun. Walaupun beda agama, berbuat baik harus kita jaga. Hablum minanas, hablum minallah. Dengan manusia kita selalu berbuat baik. Itu beda agama, silahkan aja. Tapi tetap kebaikan dengan sesama. Minimal kita sedekah dengan senyuman. Kita sedekah dengan pembicaraan. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Belum tentu orang yang kita remehkan itu adalah lebih baik daripada kita. Itulah subhanallah. Barangkali itu. Boleh tepuk tangan buat Pak Deden. Baik Pak Den, untuk episode pertama mungkinnya karena mungkin kita durasinya sangat terjangkau gitu kan. Lagi pula Pak Den ini kayaknya udah banyak acara pemirsa, udah banyak yang telepon juga Pak Den ya. Iya, ada yang nunggu lagi. Kemungkinan mungkin di episode-episode yang akan datang Pak Den kita sambung lagi dengan pembicaraan yang mungkin se-enjoy sekarang gitu Pak Den. Generasi muda bagaimana, banyak sebetulnya pemirsa yang saya harus tanyakan kepada Den masalah agama. Mungkin kan melihat umur Pak Den ya, sekarang kan saya juga udah 30 ke atas gitu kan. Mungkin banyak wejangan. Baik Pak Den, terima kasih Pak Den, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Keluarganya sehat selalu Pak Den, usahanya makin lancar, dakwahnya makin sukses dari segalanya. Baik pemirsa, kami bersama podcast Salman
Cukup sekian dan terima kasih bersama Pak Deden. Mungkin Ditutup dengan salawat. ditutup dulu dengan salawat Pak Deden Ya. Oh, silakan baik Pak Deden. Kenapa kita harus membacakan salawat yang tadi? Kita bacakan salawat Jibril ya. Siap. Di mana salawat Jibril adalah salawat rezeki. Segalanya semuanya Allah akan memudahkan, membukakan pintu rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Sallallahu alaihi Ya Allah ya Rabbana. Ini acara dalam podcast kali ini, semoga yang merencanakan dan yang direncanakan, yang jauh dekatkan rezekinya ya Allah, berkahkan ini podcast ini ya Allah. Semoga selanjutnya Allah membukakan pintu, dan ya Allah ya Rabbana, dengan salawat yang hadir di sini bisa berangkat umroh ya Allah. Asraqal badru alaina fatafat minuhul buduru misla husnik ma ra'ayna kuntu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghalli anta misbahu suduri. Ya Allah ya Rabbana, orang yang mensabar ini ya Allah, semoga ya Allah berkahkan rezekinya ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, bukakan pintu rezekinya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, hasilkan maksudnya ya Allah. Semoga segalanya ya Allah, beliau-beliau mereka semua diberikan ijabah, makbul hajatina. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita berikan selamat Hari Raya Idul Fitri pada mohon maaf lahir batin. Kelihatan keadaan semoga segalanya Allah memaafkan kita. Allah